Kita melanjutkan hari ini asumsi dalam DKPB. Di pertemuan kemarin kita sudah mulai belajar tentang penilaian bangunan menggunakan tools DKPB. Ya. DKPB itu kan formula untuk membantu menilai pemerintah dalam melaksanakan penilaian bangunan. Nah, ini ada beberapa asumsi terkait penghitungannya. Jadi kalau teman-teman sudah praktek ya, sudah mengerjakan tugasnya kan, nanti di akhir pertemuan saya minta beberapa untuk menceritakan pekerjaan yang sudah dilakukan ya terkait penghitungan bangunan menggunakan DKPB. Teman-teman tentunya sudah pernah mengenal juga, barangkali sudah pernah praktek juga saat residensial. Ada beberapa kategori bangunan di sini. Yang pertama adalah bangunan kategori 1. Nah, sebelum ke sana, teman-teman kalau mengukur bangunan pakai DKPB itu penuh dengan asumsi. Jadi dia itu penyederhanaan, tapi supaya tetap bisa dipertanggungjawabkan, dia membuat banyak ketentuan-ketentuan yang kita sebut sebagai asumsi. Contohnya, cara mengukur luas lantai bagaimana? Ada asumsinya. Cara mengukur luas bangunan seperti apa? Terus ketika kita memasukkan misalnya lapisan dinding, cat ya, kita kan misalnya pilihannya cat ke dalam DKPB. Angka yang nanti muncul di sana itu sudah memperhitungkan asumsi tenaganya berapa, biaya pengecatannya, termasuk pembelian catnya berapa untuk per meter persegi atau per kilogram satuannya di sana ya, tergantung satuannya. Jadi itu sudah merupakan formula gitu, sudah disederhanakan. Nah, tapi supaya penyederhanaan itu tetap bisa dipertanggungjawabkan, maka banyak asumsi-asumsi. Ini kita belajar asumsi-asumsi yang digunakan di DKPB. Coba teman-teman barangkali udah pernah baca tentang Bultec yang udah saya share kemarin. Kalau pakai DKPB itu luas lantai sama luas bangunan. Ada yang mau jawab? 3, 2, 1, nggak ada. Berapa? Ibu, mohon maaf Bu. Masih zaman nggak sih nunjuk mahasiswa pakai nomor absen yang sesuai tanggal tuh? Ibu mohon maaf. 1, 2, 3, terdengar ya? Suaranya Bu masih kembali lagi kayak 26. Mbak Tiara. Ada Mbak Tiara? Ada Ibu. Ibu maaf, tadi pertanyaannya kurang terdengar karena suara Ibu kayaknya jaringannya kurang ini Bu. Mohon maaf. Oke. Tes, apakah sudah mendengar sekarang? Sudah Ibu. Halo, suara saya terdengar kah teman-teman? Oke. Mbak, tadi saya nanya, di DKPB itu kan banyak ketentuan-ketentuan ya yang diberlakukan karena DKPB ini sebenarnya penyederhanaan sebuah formula yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita tuh menjadi mudah ketika menilai. Namun di dapurnya gitu ya, di belakang layarnya yang mudah itu sebenarnya di belakang itu banyak formula-formula dan asumsi-asumsi yang berlaku. Beberapa contoh simpelnya adalah cara mengukur luas lantai dan luas bangunan. Apa Mbak bedanya? Gimana cara kita mengukur luas lantai sama luas bangunan kalau di DKPB itu? Ini ada di Bultec sih teman-teman, udah pada baca kan? Mbak Tiara masih ingat? Pernah baca barangkali? Kalau luas, seingat saya tuh kalau luas lantai itu gini Bu. Misalkan ada bangunan 2 lantai, luas bangunannya itu dia 100 meter. Tapi karena ada 2 lantai, jadi luas lantainya itu 200 meter persegi gitu Bu. Kalau seingat saya seperti itu Bu. Jadi yang luas lantai berapa meter
Terus yang luas bangunan berapa? Kalau contohnya seperti itu. Kalau luas bangunannya berarti 100 meter persegi. Kalau luas lantainya mungkin 200 meter persegi, Bu. Kebaliknya, jadi luas lantai itu kalau di Bultek adalah luas keseluruhan ruang pada lantai tersebut. Jadi luas lantai itu nanti ada luas lantai 1, luas lantai 2, luas lantai 3, kayak gitu. Jadi itu hanya dihitung per lantai. Dan luas lantai ini tidak menghitung teras, balkon, dan selasar. Karena ingat, di DKPB teras, balkon, sama selasar itu cara ngitungnya kan beda ya. Ada koefisiennya kan, harus dikalikan setengah. Begitu juga kalau ruang sidang tuh harus dikalikan 1, sekian. Ingat nggak ada koefisien kemarin kita belajar ya. Nah, jadi luas lantai itu diukur per lantai dan mengecualikan teras, balkon, dan selasar. Sedangkan kalau luas bangunan adalah jumlah keseluruhan luas lantai. Tetap tidak menghitung teras, selasar, dan balkon, tapi dia seluruh lantainya. Kalau tadi kata Mbak Tiara bangunan itu 2 lantai, maka lantai 1 plus lantai 2 sama dengan totalnya adalah luas bangunan. Gitu ya. Ini kayaknya kecil-kecil tapi lumayan signifikan gitu loh kalau misalnya kita pelajari itu, karena nanti kalau kita salah dalam mengaplikasikan asumsi-asumsi yang ada di KPB ini hasilnya akan berbeda ya. Oke, kita lanjut. Ini ada bangunan kategori 1. Bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mas Yuda? Ya, saya Bu. Ya, Mas Yuda. Ya, bangunan kategori 1. Bangunan yang secara umum dikenal sebagai bangunan hunian atau residensial. Bangunan ini umumnya difungsikan sebagai tempat tinggal. Bangunan kategori ini biasanya terbagi dalam banyak ruang yang dipisahkan dengan dinding permanen. Ruang-ruang tersebut terhubung satu sama lainnya dengan pintu maupun tidak dan difungsikan untuk aktivitas hunian seperti ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Bangunan kategori 1 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Oke, makasih Mas Yuda. Kata kuncinya apa tuh Mas? Kalau bangunan kategori 1 itu di situ apa kata kuncinya? Di baris pertama itu? Gimana Bu? Kurang jelas. Kata kuncinya apa untuk bangunan kategori 1? Intinya bangunan kategori 1 itu adalah untuk bangunan hunian atau ya, residensial. Betul. Jadi kalau bangunan kategori 1 itu intinya adalah untuk hunian atau residensial. Nah, di bawah kategori 1 ini ada 3 jenis bangunan lagi yang jadi sub ya, sub kategori. Kita lihat bareng-bareng. Next slide, Mbak Rizka. Nah, ini ada bangunan kategori 1.1. Itu yang gimana? Itu yang terdiri dari 1 lantai aja. Jadi ini residensial sederhana ya. Terus punya banyak ruang yang difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian. Strukturnya sederhana ya. Struktur kolom itu enggak ada yang rumit. Strukturnya sederhana. Lebih dari 50% jarak kolom di bawah 6 meter. Artinya kalau ada jarak kolom itu yang 8 meter, 10 meter, itu nggak apa-apa. It's okay, asal jumlahnya hanya 1 atau 2. Tapi mayoritas adalah jarak kolomnya itu di bawah 6 meter. Terus tidak terdapat ruang yang memerlukan konstruksi khusus. Konstruksi khususnya kayak apa? Misalnya bunker. Bunker itu konstruksinya khusus. Atau ruangan-ruangan untuk menyimpan peralatan yang berat gitu ya. Itu konstruksinya khusus. Nah, kalau residensial biasanya tidak terdapat ruang yang memerlukan konstruksi khusus. Jadi biasa-biasa aja. Sederhana-sederhana aja. Rasio antar ruangan dengan luas lantai adalah 6-20 meter persegi per ruang. Nah, ini untuk bangunan kategori 1.1. Lanjut, masih ada 2 sub kategori lagi. Ini yang 1.2 bedanya apa? Bedanya di jumlah lantai. Jadi jumlah lantai maksimal 4. Artinya kalau ada bangunan hunian yang jumlah lantainya itu 2 atau 3, nah ini masuk juga ke 1.2 ya. Terus strukturnya menengah,
Terus lebih dari 50 meter jarak kolom di atas 6 meter. Jadi artinya ruangannya lumayan besar-besar gitu. Sama-sama tidak terdapat ruang memerlukan konstruksi khusus juga. Lanjut yang 1.3. Kalau yang 1.3 ini bangunannya memiliki jumlah lantai di atas 4. Hunian yang jumlah lantai di atas 4 itu kira-kira apa? Kayak rusun gitu ya, apartemen itu udah masuk di sini. Banyak ruangan difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian, struktur kompleks ya, atau lebih rumit gitu, nggak sederhana lagi seperti yang 1.1. Itu bedanya. Yuk lanjut. Kita masuk ke bangunan kategori 2. Bisa minta tolong saya bacakan slide-nya, Mas Zumil? Bangunan kategori 2, bangunan yang secara umum dikenal sebagai bangunan usaha atau komersial. Bangunan ini umumnya difungsikan sebagai tempat usaha atau gabungan tempat usaha dan tempat tinggal. Bangunan kategori ini biasanya hanya memiliki ruang yang dipisahkan dengan dinding permanen. Namun jika dianggap perlu, dapat disekat dengan dinding non-permanen atau terdiri dari kumpulan ruang-ruang kecil yang berukuran kurang lebih sama, di mana ruang-ruang tersebut terhubung dengan koridor dalam bangunan. Umumnya, ruang-ruang tersebut digunakan untuk aktivitas usaha. Bangunan kategori 2 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Ya, Mas Zumil, kata kuncinya apa, Mas, kalau yang untuk bangunan kategori 2 ini? Fungsinya ada 2 jenis ya Bu, dijadikan satu yaitu tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Ya, kalau di bangunan 2 ini ada 3 sub kategori juga ya. Kata kuncinya adalah dia secara umum dikenal sebagai bangunan usaha. Nah, bisa jadi dia pure tempat usaha saja atau gabungan antara tempat usaha dan tempat tinggal. Contohnya apa nih kalau gabungan? Yang gampang adalah ruko ya, rumah toko. Ruko kan rumah toko. Jadi dia biasanya lantai 1 untuk usaha, lantai 2 untuk rumah. Kita lihat yuk ciri-cirinya bareng-bareng. Next. Ini 2.1. Bangunan memiliki jumlah lantai maksimal 6. Maksimal 6 lantai ya. Ruangannya sedikit, difungsikan sebagai tempat usaha. Jadi los-los gitu loh. Biasanya bangunan los-los, nggak banyak kamar-kamar. Terus umumnya berbentuk persegi dengan lebar yang lebih kecil daripada panjang. Bayangkan ruko-ruko itu kan biasanya lebarnya cuma sedikit terus dia memanjang gitu kan ya. Terus lebih dari 50% jarak kolom di bawah 6 meter, tidak ada ruang peralatan khusus, sama rasio antar ruangan dengan luas lantainya 15 sampai 30 meter persegi per ruang. Itu untuk yang 2.1. 2.2 Mbak. Nah, kalau yang 2.2 sedikit lebih ini ya, kompleks ini, memiliki jumlah lantai maksimal 8. Sedikit ruangan difungsikan sebagai tempat usaha, tidak ada bentuk spesifik, kayak gitu. Contohnya apa nih 2.2, teman-teman? Mbak Vira? Mbak Vira, tempat usaha yang jumlah lantai Kos-kosan mungkin, Bu. maksimal 8, memiliki sedikit ruangan di usaha, tidak ada bentuk spesifik. Kos-kosan mungkin masuk ke hunian ya, karena kamarnya kecil-kecil gitu kan. Lainnya Mbak, tempat usaha yang jumlah lantai maksimal 8. Ruko, Bu. Ruko masuk Tempat di 1. Tapi bisa juga ruko yang besar ya, tapi ruko biasanya sih nggak terlalu besar. Itu, Bu, apa mall atau supermarket, Bu? Ya, bisa jadi supermarket atau mall bisa masuk, tapi yang jumlah lantainya maksimal 8 ya. Sebenarnya yang masuk 2.2 ini mall bisa jadi sih, atau contoh lainnya adalah kantor. Kantor itu kan tempat usaha juga ya. Kantor itu adalah tempat usaha juga. Jadi nggak hanya yang shopping center kayak gitu, kantor pun office building juga merupakan properti komersial untuk tempat usaha. Jadi office building itu masuk rata-rata ke kategori 2.2 selama dia jumlah lantai maksimal 8, selama dia memenuhi karakteristik yang ada di 2.2 ini ya. Jadi biasanya yang masuk sini adalah low rise office building.
Kalau udah yang high rise, dia beda lagi, bukan masuk kategori 2.2. Yuk kita lihat next kategori 2.3-nya. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya high rise office building nih kalau udah kayak gini. Sama mall yang besar-besar ya, shopping center, kayak gitu. Ini masuknya di sini. Lantainya lebih dari 8, atau bisa jadi kurang dari 8, tapi luas lantai dasarnya 5.000 meter persegi. Jadi kadang-kadang ada kita temuin mall atau perkantoran yang dia nggak terlalu tinggi, tapi dia luas gitu. Jadi di lantai satunya itu sudah sangat luas. Nah, itu bisa kita kategorikan dalam kategori 2.3. Biasanya sedikit ruang, dia tuh ruangannya nggak banyak sekat, karena kita bisa membuat sekat yang sifatnya semi permanen atau non permanen kayak gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke bangunan kategori 3. Mas Adit ada? Baik, Bu. Ya, silakan Mas Adit. Bangunan kategori 3, yaitu bangunan yang secara umum digunakan untuk kegiatan industri seperti gudang, bengkel, dan pabrik. Bangunan ini memiliki jenis konstruksi atap pelana dan memiliki satu ruangan luasnya yang sekurang-kurangnya 80% dari luas bangunan. Bangunan kategori 3 ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunannya. Oke, terima kasih Mas. Kata kuncinya apa Mas Adit? Kata kuncinya digunakan untuk kegiatan industri, Bu, dan luasnya memiliki satu ruangan luasnya sekurang-kurangnya 80% dari luas bangunan itu, Bu. Ya, jadi ada satu ruang yang dia tuh sangat mendominasi bangunan gitu ya. Seperti kalau kita lihat gudang, bengkel, pabrik, itu kan satu ruang besar sekali. Mungkin kalaupun ada ruang-ruangan lain, itu sifatnya kecil-kecil aja. Cuman mungkin kayak ruang administrasinya, kayak gitu ya, untuk klerikal, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif atau klerikal, itu ada ruangan tersendiri. Tapi yang jelas ada satu ruang yang dia sangat mendominasi, sampai sekurang-kurangnya 80% dari luas bangunan. Ya, ini memang contohnya industrial building ya, seperti warehouse, gudang, terus bengkel sama pabrik. Di bawahnya ada dua subkategori, kita lihat bareng-bareng. Yang 3.1, struktur bangunan konstruksinya atap pelana. Terus punya satu ruangan permanen aja, difungsikan sebagai gudang, pabrik, atau bengkel. Nggak ada mezanin. Tuh mezanin ya, kayak satu lantai tapi cuma setengah gitu loh. Setengah lantai, nanti kita lihat. Kayaknya mungkin ada gambarnya. Terus dia tidak memiliki lantai dengan daya dukung besar, karena ya, fungsinya cuma untuk pabrik yang sederhana aja atau gudang untuk nyimpen barang. Nggak ada peralatan yang terinstal pada bangunan. Kadang-kadang kalau pabrik tertentu, peralatannya yang besar-besar tuh, mesin-mesin besarnya kadang-kadang dia nempel pada bangunan ya, di kayak masuk jadi satu sama fondasi gitu, sama lantainya, ditanam gitu loh. Nah, kalau yang 3.1 ini nggak ada kayak gitu. Nah, beda dengan yang 3.2. Next, Mbak. Kalau yang 3.2 memiliki lantai dengan daya dukung besar atau peralatan yang melekat. Ya, struktur bangunannya mirip, konstruksinya atap pelana. Nah, terus dia punya lantai mezanin, itu bedanya. Lanjut. Bangunan kategori 4. Mas Afan ada? Mas Afan di-unmute dulu, minta tolong bacakan slide-nya Mas Afan. Oh ya Bu, saya sudah mau tapi belum bisa. Bangunan kategori 4. Bangunan kategori 4 tidak mewakili fungsi tertentu, namun bangunan-bangunan dalam kategori ini memiliki karakteristik struktur yang khusus dikarenakan fungsinya, baik itu struktur yang sangat sederhana sampai dengan struktur yang sangat rumit. Bangunan kategori 4 ini dibagi menjadi 3 jenis bangunan yang dibagi berdasarkan perbedaan struktur bangunan. Bu, suaranya Bu. Saya di kos ini jadi tetangga kos lagi mukul kasur. Oke, nggak apa-apa Mas. Kata kuncinya apa Mas untuk kategori 4 ini? Struktur yang khusus karena fungsi bangunan itu. Oh ya, jadi dia tuh tidak mewakili fungsi tertentu. Kalau yang tadi kan yang dua, yang mulai dari satu deh. Kategori 1 tuh hunian, fungsinya tertentu ya, spesifik. Yang kedua ruang usaha.
Yang ketiga, industrial building. Nah, yang keempat ini tidak mewakili fungsi tertentu. Tapi kategori yang masuk di kategori ini tuh memiliki karakteristik struktur yang khusus gitu ya. Baik dari yang sederhana maupun yang sangat rumit. Nah, apa-apa aja nih yang masuk kategori 4? Kita lihat. Nah, ini dia. 4.1. Kalau tadi teman-teman barangkali memperhatikan, kategori 1, 2, dan 3 itu subkategorinya kayak punya satu benang merah gitu ya, kayak punya satu kemiripan. Misalnya sama-sama hunian tapi satu lantai, terus yang 1.2 sampai dengan 4 lantai, terus 1.3 lebih dari 4 lantai, tapi masih sama-sama hunian. Kalau yang 4 ini enggak kayak gitu teman-teman. Jadi 4.1 bangunan memiliki jumlah lantai 1 ya. Struktur bangunannya ringan dan sederhana. Apa maksudnya ringan? Maksudnya ringan itu apakah nggak berat? Nggak juga ya. Maksudnya dia itu light gitu, nggak complicated gitu. Dia ringan dan sederhana. Terus materialnya juga ringan, atapnya bisa bentuk kuda-kuda, atap yang tidak lengkap bisa jadi gitu ya. Atap yang nggak lengkapnya gimana? Teman-teman ingat nggak kemarin? Struktur atap itu ada mulai dari langit-langit, prank, gording, nok, kuda-kuda. Nah, untuk 4.1 tuh kadang-kadang hanya setengah kuda-kuda gitu ya. Mungkin dia nggak pakai langit-langit. Jadi nggak lengkap gitu struktur atapnya. Terus memiliki bentang utama bangunan dengan lebar maksimal 7 meter, tidak memiliki dinding dan atau dindingnya hanya setengah aja. Rasio antar ruangan dengan luas lantainya 30 sampai 100 meter persegi per ruang. Nah, kira-kira contohnya apa ini, Mas Abai? Mas Abai, ada? Hadir, Bu. Ya, Mas, contohnya apa nih, Mas, kira-kira? Ciri-cirinya tuh, satu lantai, strukturnya ringan, kadang-kadang atapnya enggak full gitu ya, struktur atapnya. Terus bentang utamanya cuma maksimal 7 meter. Kadang dia punya dinding, kadang enggak, kayak teka-teki ya. Apa tuh Mas Abai? Mungkin kayak tempat kayak pos jaga gitu, Bu, pos keamanan. Terus contoh lainnya, itu benar, pos jaga. Mungkin kayak tempat parkir bukan? Kendaraan. Benar. Tempat parkir sederhana juga ya. Iya, Bu. Kayaknya udah baca bulletin nih. Oke Mas, contohnya benar, pos jaga. Terus gudang penyimpanan peralatan yang sederhana itu juga bisa masuk di sini ya. Kadang-kadang suatu kantor tuh punya ruangan tertentu untuk menyimpan peralatan yang udah nggak dipakai misalnya, kayak gitu-gitu, itu juga masuk ke kategori 4.1 karena biasanya strukturnya ringan, sederhana, nggak ada aneh-aneh ya. Yuk kita lanjut. 4.2. Ini jumlah lantai maksimal 4, struktur bangunan portal bertingkat sederhana. Bangunan memiliki ruang-ruang yang sejajar dengan luas yang relatif sama, dan masing-masing ruang dihubungkan dengan koridor. Apakah itu? Ayo, contohnya apa nih? Mas Arya. Mas Arya, bangunan yang lantainya maksimal 4, struktur bangunannya sederhana, ruang-ruangnya sejajar, luasnya relatif sama, dan dihubungkan dengan koridor. Arya. Bisa nggak, Bu? SMA boleh, SMP boleh juga nggak? Boleh. Boleh, berarti apa tuh? Gedung sekolah. Gedung sekolah. Oke, contohnya gedung sekolah. Kategori selanjutnya. Ya, ini 4.3. Yang ada lagi nih, tadi 4.1 contohnya pos jaga, yang 4.2 contohnya sekolah, ini 4.3. Jumlah lantainya 1 sampai 2, struktur bangunannya rumit. Nah, kali ini rumit ya. Terus bentang antar kolomnya lebar. Memiliki bagian yang berkonstruksi khusus seperti kubah atau atap yang curam. Atap curam yang tinggi. Nah, memiliki satu ruangan yang sangat besar, berfungsi sebagai hall, tempat pertemuan, dan tempat ibadah. Wah, ini udah ada jawabannya deh. Nggak bisa buat tebakan deh. Ya, jadi contohnya adalah hall atau aula, auditorium gitu ya. Tapi yang besar, misalnya kayak convention center, kayak gitu-gitu.
Nah, itu kan ada satu hall ya, kadang-kadang dibuat megah sehingga atapnya dibuat tinggi, sedemikian rupa sehingga menarik gitu ya, eye-catching gitu. Atau tempat ibadah, bisa berupa gereja misalnya, atau masjid. Tapi yang masuk ke dalam sini bukan sekedar masjid-masjid yang kecil, tapi masjid-masjid kayak masjid agung gitu. Bayangin masjid agung. Masjid agung itu kan pasti besar ya, dia punya kubah, atapnya pasti nggak biasa gitu. Pasti atapnya tuh kayak strukturnya pasti rata-rata rumit gitu kan ya. Nah itu masuknya ke 4.3 gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh, izin bertanya, Bu. Silakan. Memastikan saja, Bu, untuk yang bangunan jenis 2 tadi itu kan kata kuncinya untuk usaha atau bisa gabungan sama tempat tinggal gitu, Bu, komersial gitu kan, Bu. Nah, itu kalau misalnya toko gitu aja, Bu, misalnya kayak 6 kali 10 meter gitu bisa kan, Bu ya? Bisa, Masuk mungkin kategori. masuk yang 2, bisa Mas. Tapi gini ya, sebenarnya fungsi itu juga memang sangat penting untuk diperhatikan, tapi karakteristik struktur itu sebenarnya adalah yang utama Mas. Jadi kayak gini, saya kemarin ngasih tugas juga ke kelas sebelah, terus ada yang bertanya, karena dia menemukan objek penilaian dia tuh pengennya kayak musola kayak gitu loh. Jadi sebenarnya dia bilang itu masjid, tapi nggak terlalu besar. Nah, dia mau pakai 4.3. Kalau masjid yang ukurannya kecil, hanya seukuran katakanlah seperti rumah ya, 100 meter gitu luasnya. Kalau kita pakaikan 4.3, itu nanti dia akan over value. Karena asumsi pondasinya saja untuk 4.3 ini sangatlah mahal gitu. Sangatlah besar. Beda sekali dengan 1.1 misalnya. Nah, terus gimana cara ngakalinya? Atau bagaimana solusinya? Bukan ngakalinya, tapi gimana solusinya? Kita kembalikan ke karakteristik strukturnya ini, Mas. Jadi, misalnya, kita ke bangunan kategori 2.2, Mbak Risa. Nah, misalnya bangunan yang kita nilai itu masjidnya jumlah lantainya ada 3 gitu ya. Kadang kan ada untuk ruang aula, pertemuan, terus dia kan memiliki sedikit ruangan nih, nggak ada bentuk spesifik. Dia masjidnya itu sederhana aja kayak masjid yang di perumahan, ya kan? Masjid perumahan itu kan biasanya nggak terlalu besar ya, yang cuman satu perumahan misalnya 50 unit rumah, kayak gitu kan fasilitas masjidnya pasti nggak besar. Kalau masjidnya besar nanti developernya bisa rugi atau harga perumahan di situ akan tinggi karena fasilitas umum berupa masjid itu sebenarnya dibebankan juga kan ke pembeli gitu. Nah, terus jarak antar kolomnya. Jadi kita lihat kembalikan lagi ke karakteristiknya itu. Kayak gitu. Jadi kalau Mas tadi nanya, misalnya ada toko ukurannya kecil, bisa masuk ke 2.1 atau kalau dia menyerupai hunian, bisa juga kalau strukturnya menyerupai kategori 1, masukkan saja ke situ. Nanti bisa di state gitu ya, atau di disclosure di laporan penilaian bahwa ini menggunakan ini karena karakteristik struktur bangunannya sesuai asumsi pada buatan teknis lebih menyerupai ke arah bangunan yang kategori 1.1, misalnya seperti itu. Gitu, Mas? Oh, kalau misalnya contoh bangunan itu misalnya seperti kayak gedung toko Alfamart pada umumnya gitu, Bu. Itu bisa kan Bu dimasukkan 2.1 gitu, Bu? Bisa. Kalau misalnya satu lantai aja gitu misalnya. Iya sih, bisa. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini sebenarnya saya punya satu file yang isinya pedoman penggunaan DKPB. Ini sebenarnya tahunnya lumayan lama, 2012, dan sekarang sudah nggak dipakai lagi, tapi di sini ada contoh gambar-gambarnya. Mungkin saya share screen sebentar ya. Nggak bisa, kemudian ya saya share screen. Ini udah saya share belum di LMS, saya agak lupa. Nah, sudah terlihat kah teman-teman? Sudah, Bu. Oke, ini sebenarnya saat ini udah nggak dipakai lagi karena kita sekarang sudah pakai Bulltag yang udah saya share kemarin ya. Dan di Bulltag itu nggak ada gambar-gambar seperti ini.
Ini sebenarnya beberapa udah nggak kepake, tapi untuk asumsi bangunan sepertinya masih sama atau mirip-mirip ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran pada teman-teman, di sini ada gambarnya, bisa kita cek bareng-bareng. Ini adalah tipe atau kategori 1.1 untuk hunian sederhana. Teman-teman kalau menilai pakai DKPB, ini saya merekomendasikan teman-teman bikin kayak gini ya, kayak denah gitu loh. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman nanti hitung-hitung, ini luasnya berapa, panjangnya berapa, di dalamnya ada apa aja. Kalau ada kayak gini lebih gampang ya teman-teman untuk ngitungnya ya. Kayak ini gambar 1.1 nih contohnya, ini hunian sederhana ya. Terus ini 1.2, ini udah mulai 2 lantai nih, kan dia sampai dengan 4 lantai ya. Ini denahnya ada dengan lantai 1, lantai 2, kayak gitu. Ini kan memudahkan ya, nanti atapnya itu jadinya berapa, kelihatan di sini. Ya, terus 1.3, ini contohnya. Rusun, asrama, kondo, kayak gitu dia masuknya di sini. Karena bentangnya nggak terlalu lebar ya, jadi kan per kamar kayak gitu. Ini 1.3 contohnya. Ini 2.1 contohnya ruko tadi. Maksimal 6 lantai. Terus ini 2.2 contohnya low rise office building. Nih, maksimal 8 kalau nggak salah tadi ya. Kayak gini. Terus 2.3 ini udah high rise. Bisa juga shopping center gitu ya, yang besar-besar, super mall kayak gitu, masuk juga di 2.3. Nah, selanjutnya ini yang kategori 3, coba teman-teman bandingkan. Ini 3.1. Kelihatan sederhana ya, kita bisa perkirakan di dalamnya kayaknya cuma satu ruangan aja yang sangat besar, paling kalau ada satu ruangan kecil pun mungkin cuma ruang untuk administrasi atau clerical plus barangkali toilet kayak gitu ya. Tapi selebihnya adalah hanya untuk menyimpan barang-barang aja. Ini gudang 3.1. Ruangannya sederhana, atapnya pelana kuda kayak gitu. Terus selanjutnya 3.2, ini sedikit lebih kompleks gitu ya. Dia bisa jadi ada mezanin di dalamnya, terus ada beberapa ruangan lain selain untuk pabrik atau gudang atau bengkel. Dan bisa jadi di dalam ada peralatan berat yang ditanam, terinstal pada bangunannya, kayak gitu. Nih, di sini kelihatan bahwa di sini kemudian ada mezanin nih. Ada lantai yang cuma setengah lantai itu ya. Misalnya lantai itu 6 meter, dia cuma 3 meter aja tingginya, yang fungsinya cuma untuk melakukan hal-hal yang sederhana aja gitu, aktivitas yang mendukung kegiatan di situ. Yang satu adalah ini kan dindingnya kadang-kadang cuma setengah ya, nggak full gitu. Terus selanjutnya ada ini lapangan atau bukan lapangan ya, tempat parkir sederhana. Ini bahkan nggak ada dindingnya ya, kayak gini. Tapi ini ada pakai fondasi, ada pakai struktur, jadi dia masuk ke bangunan. Beda kalau dia nggak pakai struktur, dia masuknya hanya ke perterasan, itu masuk ke fasilitas bangunan, itu beda. Ini 4.2, contohnya dari SMA, SMP, SD, nah, sekolah lah ya, kayak gini. Jadi ruangannya luasnya rata-rata mirip dan dihubungkan dengan koridor. Nah, ini loh teman-teman, yang dibilang masjid pakai 4.3 itu yang kayak gini, gitu ya. Jadi kalau misalnya masjidnya cenderung sederhana, kita cari padanan di kategori bangunan yang lain aja, karena nanti akan berbeda asumsinya, beda perhitungannya juga. Ini teman-teman kalau coba-coba ya, masukkan bangunan tipe 4.3 di DKPB, plus coba pakai kategori atau tipe yang 1.1 misalnya, atau 2.1. Itu dari pondasi aja udah beda banget loh, apa nilai yang muncul per meter perseginya. Gitu. Jadi jangan sampai salah, 4.3 itu yang seperti ini gitu, yang benar-benar strukturnya rumit, punya atap yang karakteristiknya khusus kayak gitu. Sama ini yang tadi dibilang hall, convention center kayak gitu. Itu juga seperti ini. Oke, itu contoh-contoh gambarnya. Saya stop share, Mbak Rizka. Lanjut lagi, Mbak.
Nah, tadi kita udah belajar bareng-bareng tentang asumsi yang terkait sama kategori jenis bangunan. Selain itu, ada juga asumsi umum. Beberapa hal sudah kita bahas di pertemuan kemarin, yang sudah kita bahas, mungkin nanti nggak akan saya berlama-lama di situ ya. Sekarang kita mulai dari asumsi umum dulu. Tadi sampai Mas Arya ya. Sekarang Mas Aziz. Ada? Mohon maaf Bu, ini tadi Aziz bilang kalau laptopnya error, sedang restart. Mungkin bisa dilewati dulu Bu. Oh gitu, oke. Ya, sedang berusaha masuk Zoom lagi. Oke, nanti kabarin kalau udah bisa masuk ya. Kita tukar dulu gilirannya dengan Mbak Aini. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Halo Mbak Aini. Ya, hadir Bu. Ya, silakan Mbak. Yang selanjutnya untuk asumsi umum, terhadap perhitungan struktur dan material bangunan ditetapkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut. A. Bangunan terletak di atas tanah yang keras atau mampu menopang bangunan di atasnya sehingga tidak diperlukan rekayasa terhadap tanah lebih lanjut yang tentunya menambah biaya pembangunan. Kemudian yang B, konstruksi bangunan dibangun dengan menggunakan struktur yang memperhatikan efisiensi struktur dan tidak menggunakan struktur yang tidak umum yang ditandai dengan bentuk arsitektur yang rumit. Untuk yang C, dimensi dan bentuk struktur bangunan telah memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing material struktur bangunan. Yang terakhir, bangunan berdiri sendiri atau tidak menempel dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Dalam hal keadaan bangunan yang dinilai memiliki karakteristik di luar asumsi umum ini, maka penggunaannya memerlukan penyesuaian sebelum digunakan. Begitu, Bu. Oke, makasih Mbak Aini. Mbak Aini, kita ke yang A deh. Bangunan terletak di atas tanah yang keras. Emangnya kalau selain di tanah yang keras, hal-hal lain yang mungkin terjadi kayak apa sih Mbak? Ada nggak? Maksudnya yang terkait dengan tanahnya begitu? Atau mungkin dari struktur tanahnya itu miring begitu, bisa nggak Bu? Ya, oke ya, miring bisa jadi juga ya. Tapi yang tanah keras ini maksudnya ada juga kita mengenal tanah yang lembek ya, yang kadar airnya tinggi. Ada ya Mbak ya? Ada kan, kayak misalnya tanah bekas sawah tuh, yang pengeringannya belum maksimal misalnya, belum benar-benar menjadi tanah pekarangan, tau kan? Ada kan tanah sawah, itu kan biasanya kadar airnya tinggi tuh. Itu nggak bagus itu untuk membangun bangunan, kayak daya dukung tanahnya rendah gitu. Nah, DKPB itu menggunakan asumsi seakan-akan tanahnya itu, bukan seakan-akan ya, tanahnya itu dianggapnya sudah keras, sehingga kalau misalnya ada bangunan yang dia itu berdiri di atas tanah yang lembek, itu nanti ada adjustment gitu, itu ada penyesuaiannya, karena hitungan di DKPB itu pakai asumsi dia di tanah yang keras. Kenapa ada penyesuaiannya? Karena tanah yang lembek itu membutuhkan pengolahan terlebih dahulu sampai dia menjadi keras, kering gitu ya, dan kuat untuk membangun bangunan di atasnya, kayak gitu. Nah, kalau yang B, konstruksi bangunan dibangun dengan struktur memperhatikan efisiensi struktur. Ini maksudnya bangunan itu dibikin sesuai gunanya gitu, sesuai, nggak ada yang berlebihan. Misalnya rumah, misalnya hunian ya, 1.1, ya apa adanya rumah kayak biasa aja gitu ya. Jadi saya tampak depannya fasad, depannya seperti apa, tampak belakangnya seperti apa, seperti umumnya rumah. Beda kalau rumah yang dibuat dengan ornamen-ornamen sedemikian rupa, dia pakai model Mediterranean. DKPB nggak ngitung dengan asumsi kayak gitu. DKPB itu asumsinya rumah 1.1 itu ya seperti biasa aja, nggak pakai ornamen-ornamen yang rumit gitu. Seandainya kita menemui BNN yang punya ornamen-ornamen pada bagian-bagiannya, maka harus disesuaikan dan tabel penyesuaiannya sudah disediakan. Nanti kita lihat ya. Begitu juga dengan C yang D, C dan juga D ya. Jadi struktur itu juga sudah memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan bangunannya itu berdiri sendiri, stand alone. Dia tidak menempel dengan bangunan yang ada sekitarnya. Memang ada bangunan yang menempel dengan bangunan sekitarnya. Ada. Contohnya, rumah dinas, teman-teman kalau perhatikan, misalnya rumah dinas itu berjejer-jejer ada 5 unit gitu ya, atau 3 unit lah. 3 unit itu kadang-kadang
satu unit 1 dengan unit 2 itu nempel. Jadi dinding tengahnya itu hanya terdiri dari satu tembok yang digunakan untuk 2 bangunan. Itu namanya temboknya couple. DKPB itu nggak ada hitungan couple gitu. Dia hitungannya itu ya berdiri sendiri. Seandainya kita menemui rumah yang couple atau dinding satu digunakan untuk 2 bangunan, maka akan ada penyesuaiannya. Yuk kita lihat penyesuaiannya seperti apa. Tes. Sudah mendengar kah, Mbak? Suaranya seperti tenggelam gitu, kayak Oh, sekarang masih seperti tenggelam. Masih, Bu. masih, Bu. Oke, saya ganti device aja dulu. Tunggu sebentar ya. Tes 1, 2, 3 sudah terdengarkah, teman-teman? Sudah, Ibu. Tes, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke deh. Oke, ini ada asumsi struktur bawah. Tadi kalau kita udah ngobrol pondasi ya, semoga ada yang cukup terdengar tadi dari penjelasannya. Tadi terakhir dengar bagian apa sih? Sampai mana tadi terdengar terakhir? Yang jelas. Atau nggak kedengeran semua? Nggak terdengar, Bu. Serius? Iya, Penjelasan Bu. mulai asumsi tadi nggak ada yang kedengeran? Iya, Bu. Kalau dari saya nggak dengar, Bu. Oke deh. Yang lain sama juga? Tadi Bu Danti bilang mau lihat penyesuaiannya kayak apa gitu. Terakhir sampai situ. Oke. Ya ampun, alhamdulillah ya ada yang kedengeran. Oke, kita lanjut ke asumsi struktur bawah. Mbak Ain udah, Mas Aziz sudah ada? Hadir, Bu. Mas Aziz, minta tolong bacakan slide-nya ya. Iya, Bu. Tadi mohon maaf, Bu. Laptopnya tiba-tiba hang, Bu. Oke, santai Mas. Yuk lanjut. Nah, baik. Selanjutnya asumsi struktur bawah. Struktur bawah merupakan struktur bagian bawah dari suatu konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai fondasi bangunan. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fondasi dibangun dengan dimensi atau ukuran sesuai dengan beban bangunan di atasnya. Kemudian fondasi dibangun dengan model yang sudah memperhitungkan efisiensi, struktur, dan finansial. Kemudian fondasi dibangun dengan material yang sesuai dengan beban yang didukungnya. Kemudian luas lantai yang digunakan sebagai dasar perhitungan struktur bawah adalah jumlah keseluruhan luas bangunan. Kemudian bagian struktur yang masuk dalam perhitungan struktur bawah ini adalah yang pertama semua pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan, pagar keliling, direksi cat, gudang, dan sebagainya. Yang kedua pengukuran dan plank. 3 galian tanah, 4 pekerjaan urugan tanah dan pemadatan, 5 pekerjaan urugan pasir, 6 pekerjaan fondasi yaitu dari batu kali, beton, tiang panjang, dan sebagainya. Yang 7 urugan kembali tanah, yang 8 balok slop.
Oke, terima kasih Mas Aziz. Nih ya, teman-teman, kalau kita ngitung pakai DKPB itu, begitu kita masukin angka per meter persegi struktur bawah, maka angka itu sudah mencakup semua pekerjaan persiapan, pengukuran, dan bopleng sampai ke balok sluf yang nomor 8 itu. 1 sampai 8 itu sudah tercover. Jadi nggak perlu lagi kita ngitung galiannya berapa ya, pasir, pekerjaan urugan tanah berapa, pasir berapa, enggak. Itu sudah paket gitu ya. Kayak udah paket. Nah, ini kan udah sangat disederhanakan banget ya. Tapi di balik kesederhanaan ini tadi saya sebutkan bahwa asumsi-asumsinya enggak boleh dilanggar gitu. Begitu itu dilanggar, maka penyederhanaan itu atau formula itu nggak akan berlaku kayak gitu. Karena ini kayak ada syarat-syaratnya gitu loh. Jadi ini bisa dipakai sepanjang asumsi-asumsinya ditepati, dipenuhi kayak gitu. Seandainya asumsi itu nggak dipenuhi, apa yang terjadi? Maka akan ada penyesuaian yang harus dilakukan. Contohnya, next. Nah, ini contohnya. Penyesuaian contohnya untuk struktur bawah itu untuk bangunan-bangunan yang memiliki kondisi di luar asumsi, maka diberikan penyesuaian sebagai berikut. Misalnya, bangunan sampai dengan 4 lantai yang tanahnya lembek. Tadi kan Mbak Aini udah jawab ya tentang tanah yang keras tuh. Kalau tanah lembek, itu koefisien adjustment struktur bawahnya adalah sebesar 135%. Artinya dia lebih mahal biayanya dibandingkan dengan bangunan 4 lantai yang kondisi tanahnya tuh udah keras gitu. Kenapa lebih mahal? Karena tanah lembek itu membutuhkan penanganan yang lebih gitu loh. Kita butuh biaya lagi untuk membuat tanah lembek itu menjadi tanah yang keras sehingga daya dukung tanah terhadap bangunannya itu bisa optimal. Kalau tanahnya lembek bisa bayangkan ya untuk sampai dengan 4 lantai bisa-bisa nggak lama tanah itu strukturnya udah miring ataupun dindingnya mungkin jadi retak-retak karena tanahnya nggak kuat gitu loh untuk menopang. Kalau dibiarkan dalam kondisi lembek, maka harus dikeringkan dulu. Nah, biaya untuk mengeringkan itu diperkirakan berdasarkan penelitian dan formula DKPB itu lebih mahal 35% dibandingkan tanah yang sudah keras. Maka untuk bangunan yang lantainya itu masih lembek dikasih adjustment dengan pengali 135%. Artinya kalau udah keras kan dikalikan 100% aja ya, dikalikan 1 gitu. Kalau ini dikalikan 135%. Begitu juga dengan yang miring, terus tanah yang 5-8 lantai lembek itu ada lagi penyesuaiannya sesuai yang ada di kolom itu. Ya. Terus yang di kolom bawahnya ini, gimana kalau 2.1 tadi kan lantainya lantainya tuh kan sampai dengan berapa lantai tadi? 4 apa ya kalau nggak salah. Terus 2.2 itu kan lantainya sampai dengan 8 gitu ya. Terus ke 4.2 itu kan contohnya tadi yang sekolah tadi kan sampai dengan sekian lantai. Kalau kita menemui di lapangan yang dia masuk kategori 2.1 terus lantainya cuma 1. Nah, ini perlu penyesuaian juga loh teman-teman. Yang tadi Mas Afan nanya tuh. Kalau cuma toko kayak Indomaret gitu ya, mau dimasukkan 2.1 karena setelah dilihat konstruksi atau karakteristik struktur bangunannya dia menyerupai 2.1. Bisa, tapi kalau dia cuma 1 lantai, lakukan penyesuaian dengan mengalihkan koefisien adjustment struktur bawahnya sebesar 65% ini, gitu ya. Jangan sampai lupa, nanti kalau ada soal atau mengerjakan penilaian, ketemu bangunan jenis 2.2 tapi cuma 1 lantai, ya harus disesuaikan dulu dengan mengalihkan koefisien adjustment struktur bawah. Gitu ya teman-teman. Yuk, next. Tadi untuk struktur bawah, sekarang kita lanjut ke struktur rangka. Mbak Chani, ada? Ya, ada Bu. Ya, Mbak Chani. Selanjutnya asumsi struktur rangka. Nah, struktur rangka bangunan merupakan struktur bagian tengah bangunan. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur rangka bangunan adalah sebagai berikut. Dimensi struktur bangunan sudah sesuai dengan beban yang didukungnya dengan memperhitungkan efisiensi struktur finansial. Selanjutnya, penggunaan material struktur telah sesuai karakteristik masing-masing bahan. Dan yang terakhir, luas lantai yang diperhitungkan dalam perhitungan struktur ini adalah luas bangunan. Nah, bagian konstruksi yang masuk perhitungan struktur rangka bangunan adalah yang pertama, kolom atau tiang utama. Yang kedua, ring balok. Yang ketiga, balok-balok. Yang keempat, plat lantai. Yang kelima, plat dan beton tangga. Dan yang keenam, core wall atau shear wall.
Makasih Mbak Shani. Ini untuk yang struktur rangka ya. Struktur rangka teman-teman ingat itu adalah di atasnya yang struktur bawah ya. Jadi dia yang kayak struktur dindingnya gitu loh. Terdiri dari 1 sampai 6 itu semua sudah diperhitungkan di DKPB. Jadi nggak perlu ngitung masing-masing lagi. Terus kalau ada yang nggak sesuai asumsinya DKPB harus bagaimana? Kita next, ada penyesuaiannya juga. Nah, tadi ini seperti di yang struktur bawah ya, kalau 21, 22, dan 42 ini cuma punya 1 lantai, maka struktur rangkanya pun juga berbeda. Maka ada koefisien adjustment-nya. Nah, tadi kalau mau ngitung toko yang mau dimasukkan kategori 2.1, tidak hanya disesuaikan di struktur bawah aja, tapi juga ada penyesuaian di struktur rangka. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau menemui permasalahan seperti ini, baik kita pada saat mengerjakan soal di kelas maupun di lapangan beneran, ini harus teliti, benar-benar teliti gitu ya, untuk menyesuaikan hal-hal sesuai dengan objek penilaian kita kayak gitu. Sehingga estimasi nilai yang kita hasilkan bisa mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Nggak over, juga nggak under. Yuk lanjut. Selanjutnya asumsi struktur atap. Mbak Dewi. Hadir Bu, asumsi struktur atap. Nah, struktur atap merupakan struktur penutup bangunan bagian atas. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan struktur rangka bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi struktur rangka sesuai dengan beban yang didukungnya. Kedua, luas lantai yang diperhitungkan untuk rangka atap adalah luas lantai yang langsung ditutup atap bangunan. Yang ketiga, untuk lantai bangunan yang ditutup oleh lantai atasnya, maka dinyatakan tidak memiliki rangka atap. Kemudian, penggunaan material struktur telah sesuai karakteristik masing-masing bahan. Bagian konstruksi yang masuk perhitungan struktur atap adalah kuda-kuda penuh, kuda-kuda setengah, nok, gording, balok ikat atau balok angin, dan balok induk atau anak untuk atap beton cor. Ya, makasih Mbak. Jadi teman-teman kalau kita menilai bangunan yang terdiri dari 5 lantai, struktur atapnya ya cuma 1 untuk lantai yang paling atas gitu ya. Bukan setiap lantai itu ada atapnya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Yuk lanjut. Ada lagi asumsi komponen material. Komponen material merupakan pelapis serta penyekat bangunan yang terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu atap, dinding, langit-langit, dan lantai. Masing-masing nilainya berdasarkan meter persegi bangunan. Tiap-tiap komponen material dibagi dalam 5 kelompok material. Ini kalau nggak lihat di KPB-nya dulu pasti bingung deh. Nanti kita lihat, ada sih tampilan DKPP di bagian belakang ya. Jadi memang ada dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu atap, dinding, langit-langit, dan lantai. Dan setiap material atap, dinding, langit-langit, dan lantai itu komponen materialnya terbagi lagi dalam 5 kelas gitu. Iya, bingung nggak sih? Bingung ya? Nanti kita lihat bareng-bareng aja ya. Yuk, lanjut. Yuk, sebelum kita lihat sekalian nih, biar bingungnya maksimal ya. Sekalian ke dinding nih. Dinding. Perhitungan komponen material dinding tuh tebal dinding, batako, hebel, dan sejenisnya 15 cm. Kita kalau ngukur dari satu ruangan gitu ya, dari satu dinding ujung ke dinding yang lain itu harus ditambahkan dari tengah-tengah dindingnya. Jadi kita tambahkan sebesar 15 cm kayak gitu. 15 cm itu asumsinya adalah 1,7 cm dari dinding ujung kanan, katakanlah ya, dan 7,5 cm dari dinding yang di ujung lainnya gitu, di kiri. Jadi ditambahkan 15 cm. Kita ngukurnya dari tengah as itu loh, tengah as dindingnya. Bukan dari dinding dalam ke dinding dalam sisi ruang yang lain, bukan, tapi kita tambahkan dari tengah as dindingnya. Terus tinggi dinding untuk bangunan kategori 1, 2, dan 4 itu 3,5. Seandainya dia lebih tinggi, maka harus ada penyesuaian. Gitu ya. Tinggi dinding untuk yang kategori 3.1 adalah 5 meter, terus 3.2 adalah 7 meter. Kayak gitu. Yang sudah termasuk dalam komponen dinding itu ada 1 sampai 7 itu semua sudah dihitung. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Next.
Nah, ini pelapis dinding. Beda ya, kalau dinding itu ya mulai dari bata, tadi sampai dialusin, diaci, kayak gitu. Nah, kalau pelapis dinding ini adalah biasanya cat atau keramik, kayak gitu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan nih, semua dinding dilapisi dengan pelapis dinding. Artinya, kalau misalnya enggak, itu nanti harus teman-teman tuliskan berapa meter yang enggak. Ada sih di kolomnya, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Terus, nih, yang bawah tuh, ketentuan besarnya luas lantai dalam perhitungan pelapis dinding adalah sebagai berikut. Jadi, kita tuh kalau ngecat ya, katakanlah pelapis dinding itu paling gampang dan paling umum adalah cat. Cat yang di bagian luar sama bagian dalam, kira-kira butuh lebih banyak yang luar apa yang dalam? Mbak Elena. Lebih banyak yang dalam ya Bu, soalnya ruangannya banyak. Betul. Jadi memang rata-rata lebih membutuhkan lebih banyak cat itu yang dalam gitu ya. Sehingga asumsi di KPB itu kayak gini. 35% itu dikalikan dinding yang luar. Jadi lebih sedikit daripada yang dalam. Nah, bimbing yang dalamnya itu dikalikan 65%, sehingga totalnya adalah 100% untuk dinding luar dan dalam. Kayak gitu ya. Yuk lanjut. Ini yang lantai. Jadi pekerjaan untuk pelapis lantai itu sudah menghitung urugan tanah, pasir, pemadatan, pelapis lantai, dan pelin ya. Nanti kita lihat materialnya terbagi menjadi beberapa kelas-kelas juga di DKPB. Next. Ini yang langit-langit. Masih ingat ya, langit-langit itu adalah yang kalau kita dalam suatu ruangan lihat ke atas itu biasanya nggak langsung kita lihat genteng, tapi ada langit-langit dulu. Bisa jadi dari gipsum atau dari triplek, bisa jadi dari asbes gitu ya. Nah, ini ada asumsi-asumsinya. Material rangka yang digunakan sesuai, yaitu untuk triplek, asbes, dan gipsum pakainya rangka kayu. Kalau akustik pakainya besi hollow. Terus bentuk langit-langitnya datar dan tidak memiliki perbedaan ketinggian. Yang sudah masuk terhitung dalam meter persegi langit-langit itu rangka plafon dalam dan luar, gantungan plafon sama list pinggir plafon. Itu udah tercakup semua. Lanjut. Nah, penutup atap. Nah, kalau penutup atap itu udah genteng lah gampangannya gitu ya. Jadi yang udah benar-benar di luar nih penutup atap itu. Dan untuk penutup atap ini udah termasuk hubungan berikut papan Twitternya, talang, dan jurai sama list plank. Next. Ini untuk instalasi listrik. Nilai komponen fasilitas instalasi listrik dihitung berdasarkan luas bangunan. Berarti udah pakai standar ya, pakai standar. Untuk bangunan sekian ratus meter persegi luasnya, maka listriknya sekian, itu sudah ada standarnya, ada tabelnya. Material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, artinya nggak ada yang terlalu mewah atau yang wah gimana gitu ya, semua standar-standar aja. Kayak gitu. Terus cara ngitung titik lampu yang kayak kipas angin, exhaust atau AC yang listriknya sudah langsung disambungkan, itu juga termasuk dihitung. Kayak gitu. Next. Nah, ini yang instalasi air. Bangunan itu kan udah pasti ya, dia butuh listrik, butuh instalasi air. Jadi ini sudah masuk juga nempel, terinstall di bangunan. Termasuk yang kita hitung juga di DKPB, jadi sudah lengkap. Instalasi air bersih dan kotor. Kalau yang bersih, sanitasi itu dihitung berdasarkan luas juga. Jadi dari kewajaran. Kalau misalnya bangunan 100 meter persegi, itu berarti titik airnya sekian-sekian itu sudah ada. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungannya, kurang lebih itu ya. Instalasi air bersih atau air kotor adalah instalasi air yang tertanam, terinstal. Artinya dia sifatnya permanen, kayak gitu. Pemasangan jaringan sudah memperhatikan prinsip efisiensi bahan, artinya nggak ada yang berlebih-lebihan gitu. Semuanya sudah standar. Terus instalasi air bersih itu meliputi keran, jadi titik air bersih itu titik keran, tanpa penampungan, dan keran air dengan penampungan. Penampungan itu apa toh? Kayak bak itu loh, bak mandi, bak penampungan. Nah, dimensinya juga dibuat standar, kayak gitu.
Nah, sedangkan kalau air kotor meliputi itu ya, poin D itu. Yuk, next. Sekarang perkerasan. Perkerasan tuh kayak apa toh? Kalau misalnya kayak kantor tuh, itu halaman depannya ada paving blocknya, itu masuk perkerasan. Gitu. Tidak memiliki nilai struktur, hanya berfungsi menutup permukaan tanah aja, kayak gitu. Luas perkerasan dihitung berdasarkan luas yang terpasang, gitu ya. Jadi kita harus hitung nih, hitung sendiri. Pakai alat hitung bisa macam-macam ya, pakai meteran yang biasa, bisa yang gulungan, atau bisa pakai yang inframerah, itu tinggal ditembak, gitu juga bisa. Asumsinya pekerjaan tidak memerlukan rekayasa tanah asli. Terus perkerasan beton bertulang itu maksimalnya 15 cm, paving block sudah. Jadi kalau gitu pakai paving block sama aspal itu pekerjaan tanah sudah dihitung di DKPP, nggak perlu dihitung lagi, nanti tidak double. Untuk perkerasan aspal hot mix, tebal lapisan adalah 3 cm padat. Kayak gitu. Ini asumsi yang berlaku di DKPP. Lanjut. Selanjutnya pagar. Pagar ini masuk fasilitas bangunan juga gitu ya. Rata-rata karena pagar ini lumayan, kalau misalnya satu kantor dikelilingi pagar kan lumayan gede juga, nilainya lumayan signifikan. Jadi ini harus dimasukkan juga gitu. Asumsi yang dipakai untuk pagar ada 2, dibangun di atas tanah keras, tidak memerlukan rekayasa tanah asli gitu ya, sama kontur tanahnya rata-rata adalah rata, tidak bergelombang dan enggak miring gitu. Sehingga ya jatuhnya harus standar gitu loh. Kalau misalnya ternyata tanahnya enggak keras, ada penyesuaiannya lagi nanti. Next. Biaya tidak langsung. Ingat ya, kemarin kayaknya kita sudah bahas sedikit nih tentang biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya langsung itu adalah yang dikeluarkan untuk keperluan yang terkait secara langsung dengan bangunan. Contohnya, jasa tukang, kayak gitu, terus biaya material, itu langsung terkait dengan bangunan. Sedangkan kalau biaya tidak langsung, ini ada pajak, jasa tenaga ahli, asuransi, overhead. Ada totalnya. Terus ini pakainya persentase ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bangunan jenis 1.1, itu karena rumah sederhana, biasanya dia nggak membutuhkan jasa tenaga ahli. Rata-rata juga nggak pakai asuransi gitu pada saat pembangunannya, sehingga itu ada strip-strip di situ. Artinya diasumsikan dalam DKPP itu nggak pakai tenaga ahli, nggak pakai asuransi. Pajak tetap pakai, overhead pakai. Pajak di situ 11%, overheadnya 1%, sehingga total 12. Kayak gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ya ada jenis bangunan 2.2. Walaupun ini sangat jarang sih ya. 2.2 itu kan udah low rise office building gitu ya, atau pertokoan gitu. Dia nggak pakai tenaga ahli, which is ini lumayan jarang ya. Rata-rata udah low rise building itu pakai tenaga ahli. Ya kalau memang diketahui bahwa bangunan itu nggak pakai jasa tenaga ahli, kurangkan saja. Jadi yang dipakai hanya pajak dan perizinan yang 12%, plus asuransi 3%, dan overhead 3%. Sehingga nanti totalnya bukan 21, tapi 18. Jika teman-teman benar-benar menemukan data seperti itu di lapangan ya. Jadi ini harus ada didukung oleh data yang ada gitu. Tapi seandainya enggak, maka ya pakai saja aturan yang ada di DKPP ini. Pakai total 21 kayak gitu. Next. Nah, ini koefisien jumlah lantai kemarin udah sempat ya, udah sempat saya jelasin, nggak perlu dijelasin ulang mungkin. Lanjut. Penyesuaian kondisi fisik bangunan. Nah, ini tadi yang kopel tadi yang saya sebutin rumah dinas tuh ya, rata-rata dindingnya kopel. Kopel satu sisi, maka penyesuaiannya itu -8 sampai dengan -12. Kalau kopel dua sisi itu yang seperti apa? Kopel dua sisi itu misalnya jadi yang gandengan atau yang berjejer itu ada 3 bangunan rumah gitu ya. Maka bangunan rumah nomor 2 yang di tengah-tengah itu kopelnya pastilah 2 sisi. Ya kan? Karena dengan unit yang satu dan unit yang nomor 3, dia gandengan terus kan, dan kopel 2 sisi. Sedangkan rumah yang nomor 1 yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri, dia kan hanya kopel 1 sisi aja. Nah, itu pakainya yang penyesuaian yang atas tuh, yang dinding kopel 1 sisi. Nah, ini tadi saya juga menyebutkan tentang ornamen bangunan yang kalau tiba-tiba rumahnya tuh dibangun dengan hiasan-hiasan yang nggak biasa gitu ya, ada ornamen-ornamen. Nah, ini ada penyesuaiannya juga. Kayak gitu. Lanjut. Koefisien ruang fungsi ini udah kita bahas ya kemarin ya teman-teman, udah ada contohnya juga. Kita lanjut aja.
Oke, kita ke tampilan DKPP. Next, Mbak. Teman-teman cukup kelihatan ya, ini tampilan DKPB-nya. Tadi yang terdiri komponennya ada, mana ya? Komponen material tadi ada 4 ya, ini kan yang di nomor 8, ini 6 ya? Oh 6, sorry. 6 ini ada penutup atap, langit-langit, pelapis dinding, dan pelapis lantai. Yang masing-masing penutup atap ada material 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya kan? Terus langit-langit juga ada material 1, 2, 3, 4, 5. Yang masuk material 1 itu apa aja? Itu ada di, mungkin selanjutnya ya Mbak. Nah, ini dia. Material 1 itu apa aja ada di situ. Material 2 apa aja ada di situ. 3 apa aja ada di situ. Jadi kalau misalnya kita nemuin sirap gitu, berarti dia masuk ke dalam material 3. Nah, nanti kita balik lagi ke yang tadi, tampilan yang sebelumnya. Kita masukkan sirap material 3, terus ada koefisien 1,86 tadi. Dimasukkan ke dalam kertas kerja perhitungannya. Kertas kerjanya ada contohnya nggak ya Mbak di sini? Next. Ah, ini dia. Ini yang di sini ini setelah saya cek ternyata dia enggak pakai data DKPP yang tadi di tampilan DKPP pertama. Dia sudah pakai yang baru di 2021. Sedangkan yang tadi itu kayaknya 2020 ya. Nah, DKPP ini pakai Jakarta kalau nggak salah. Jakarta itu 2021 datanya tadi saya kirim melalui WA ke Mbak Rizca karena saya mau upload ke LMS. Ada beberapa file yang itu tuh nggak bisa, udah saya jadiin folder, udah saya rar, udah dikompres, nggak mau dia diupload dalam bentuk rar. Dia maunya satu-satu, padahal dia ada sekitar 8 atau 9 file kayak gitu. Jadi tadi saya rarnya saya kirim ke Mbak Rizca, nanti untuk di-share ke teman-teman ya Mbak. Itu terkait sama tugas, nanti ada PR ya teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, silakan Mas. Untuk penyesuaian dinding yang berupa kopel tadi itu, Bu, berarti di coefficient adjustment itu ya, Bu ya? Nanti masukinnya. Iya, Yang di koefisien. kolom kedua itu. Di coefficient adjustment ini nanti dimasukinnya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Oh, ini Bu, untuk perkerasan, kan misal kalau menilai bangunan ruko 3 berjejer gitu, Bu. Ya, terus perkerasannya tuh di depan kan nyambung gitu, Bu. Kalau misalnya itu ngukurnya gimana ya, Bu? Ya, ngukur luas perkerasannya. Ngukurnya berarti hanya yang di depan ruko yang dinilai aja, Mas. Oke. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, monggo teman-teman yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, masih ada sisa waktu, ini mungkin saya akan minta beberapa untuk menyajikan hasil PR-nya yang kemarin. Silahkan, ada volunteer kah yang mau berbagi? 3, 2, 1, waktu habis, yuk langsung aja berarti kalau gitu Mas Fahri. Mas Fahri, apakah Mas Fahri bersama kami? Hadir, Bu. Oke. Mas Fahri, udah ngerjain tugas belum? Halo? Langsung share screen. Wah, mantap. Oke, silahkan langsung share screen. Ada foto-fotonya kah? Udah terlihat. Ada foto-fotonya juga, Mas? Kalau rumahnya ini, Bu. Dan komponennya kayak gini. Cuman kayak gini dulu. Oke. Silakan diceritakan, Mas. Oke, langsung aja ya. Ini kan berdasarkan dari kertas kerjanya itu nama bangunannya rumah residensial dengan jenis bangunannya 1.1, lokasinya ada di Perumahan Koserna, Blok B21, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang.
Untuk data bangunannya dalam kondisi baik, jumlah lantainya 1, tahun penilaiannya 2021 dan tahun dibangunnya tahun 2000, tahun renovasinya itu 2019 dengan kondisi tanah yang normal. Untuk tinggi lantainya itu 3,5 meter, luas bangunannya 220 meter persegi, luas atapnya 220 meter persegi. Untuk luas fungsi bangunannya itu ada teras, luasnya itu 47,25 meter persegi. Kemudian untuk data fasilitasnya itu ada pagar dengan kondisi yang baik, dibangun tahun 2000 dan direnovasi tahun 2021. Panjang pagarnya itu 33 meter persegi, 33 meter. Untuk perkara dengan kondisi baik, dibangun tahun 2000 dan tahun renovasinya itu 2021 dengan luas perkerasan 21 meter persegi. Untuk data DKPB-nya saya buat di Medan, Ibu. Kemudian untuk biaya langsungnya, untuk struktur bawahnya menggunakan material beton dengan luas 220 meter persegi. Untuk struktur rangkanya juga menggunakan struktur material beton dengan luas 220 meter persegi. Struktur atapnya menggunakan material kayu dengan luas 220 meter persegi. Untuk penutup atapnya menggunakan material seng gelombang dengan luas 220 meter persegi juga. Untuk dindingnya menggunakan material bata merah dengan luas 220 meter persegi. Untuk langit-langit menggunakan material asbes. Penutup lantainya keramik KW1. Untuk instalasi airnya menggunakan PDAM dan instalasi listriknya menggunakan PLN. Kemudian untuk pelapis dindingnya menggunakan material cat. Oke, Mas. Terima kasih. Masih lanjut lagi atau sudah? Sudah, Ibu. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari data-data yang udah dipresentasikan tadi? Ada kah? Ya, silakan Mas Aziz. Yang disebut renovasi itu kalau misalkan dicat doang, kalau nggak nggak ngerubah kayak buat fondasi baru atau tembok baru gitu diperbarui itu masuk renovasi atau enggak ya? Kalau pembaruan cat aja, renovasi itu artinya dia oke. Mas, tadi ini yang dimaksud renovasi di 2009 seperti apa, Mas? Yang 2019 ini ya, Bu? Iya. Itu, Bu, karena kemarin tuh renovasinya tuh hampir 5% dari bangunan itu direnovasi, Bu. Jadi karena udah hampir keseluruhan direnovasi, jadi gitu, Bu, renovasinya 2019. Oke, berarti memang mulai dari sedang ke besar gitu ya, dia masuknya ke renovasi. Tapi sebenarnya saya mau tanya yang bawah tuh Mas, yang cat. Ke bawah? Ya, cat ini silahkan dibagi 2, Mas. Jadi cat dinding dalam dan dinding luar. Karena per meter perseginya harga satuannya itu berbeda. Harga cat untuk dalam rumah dan untuk ruang luar itu kan harga catnya berbeda ya. Jadi dipisahkan, karena nanti harga satuannya berbeda. Dipisahkannya, kalau seluruh dinding dicat, maka yang dinding dalam itu nanti dikalikan 35%, dan untuk yang, kebalik. Dinding dalam 65%, dinding luar 35%. Jadi kayak ada sub di bawahnya cat itu nanti ditambahkan kolom ya, Mas? Baik, Bu. Oke. Selasar ini udah benar dikalikan 0,5, nanti kalau harga satuannya bisa diketahui, angkanya bisa masuk dan bisa keluar estimasinya ya. Ada lagi teman-teman? Baik, Bu. Mungkin ada yang sudah mengisi sampai ke harga satuan? Mas Fahir? Mas Fahir ada? Belum sampai harga satuan. Belum sampai harga satuan. Mau berbagi kah, Mas? Hasil tugasnya seperti apa? Boleh. Oke, silahkan.
Jadi jenis bangunannya itu 1.1, lokasinya di Jalan Jati 1, Kecamatan Alek, Desa Semar Dalam, Kabupaten Baritokwala. Kondisinya sedang, jumlah lantainya 1 untuk non basement, tinggi lantainya sekitar 3,5 meter, luas bangunannya 120 meter persegi, kemudian luas atapnya sama itu 120 meter persegi. Untuk luas fungsi bangunan ruang itu sasar luar beratap atau teras itu sekitar 4,50 meter persegi. Dan untuk tahun pendirian 2021, tahun dibangun tahun 2000, dan tahun renovasi itu tahun 2000. Kondisi tanah normal. Untuk pagar itu kondisinya baik karena masih direnovasi. Panjang pagar 10 meter persegi, tahun dibangun 2004, dan tahun renovasi itu 2016. Untuk perkerasan baik, luar perkerasan itu sekitar 35 meter persegi, tahun dibangun 2004, dan renovasi tahun 2016. Untuk komponen struktur bawah, itu struktur rangkanya beton dengan luas 120, struktur atap itu kayu seluas 120, penutup atap itu berupa genteng metal seluas 120 meter persegi, kemudian dinding berupa bata merah setengah batu seluas 120, langit-langit itu berupa lampu sering dengan luas 120 meter persegi, penutup lantai keramik KW1 seluas 120 meter persegi, untuk instalasi air 120 meter persegi dengan penyambungnya itu berupa PDAM. Kemudian instalasi listrik 120 meter persegi dengan penyambungnya PLN. Kemudian pelapis dinding cat bagian dalam 120, kemudian bagian luar ya sekitar 120. Bu. Oke, Mas, catatannya sama ya untuk cat. Itu nanti dibagi 2. Terus saya mau tanya, itu yang dinding bata merah setengah batu maksudnya gimana ya? Jadi yang kayak setengah gitu, Bu. Gimana, Bu? Berarti setengah pakai bata merah, setengahnya lagi pakai batu gitu. Bata merah aja, Bu. Bata merah cuman yang setengah, nggak perlu satu. Gimana jelasin, Bu? Ada fotonya mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Ketutup beton kayaknya. Oh, udah ketutup. Enggak, saya pengen nanyanya kayak gini, apakah bata merahnya itu untuk setengah bangunan barangkali 1 meter pakai bata merah, terus di atasnya pakai batu atau sebaliknya gitu ya, batunya di bawah, di atas bata merah, mungkin kayak gitu? Bukan? Atau jenis materialnya adalah namanya bata merah setengah batu, apa gimana? Bata merah ukurannya setengah aja gitu. Bata merah ukurannya setengah? Iya. Terus setengahnya lagi? Itu untuk seluruh dinding ya, Mas ya? Bata merahnya ini? Iya. Oh, gitu. Maksud saya gini, teman-teman, seandainya dinding itu terdiri dari 2 material yang berbeda, maka itu harus dipisahkan karena harga satuannya pastilah berbeda ya. Misalnya ada kan bangunan-bangunan yang dari 1 meter ke bawah dia pakainya misalnya batu, terus ke atasnya pakai bata merah, atau kayak gini. 1,5 meter ke bawah dia pakai bata merah, terus ke atasnya dia pakai kayu misalnya. Itu juga ada yang kayak gitu. Nah, seperti itu harus dipisahkan. Berapa luas yang menggunakan bata merah, berapa yang menggunakan material yang lain. Karena harga satuannya berbeda. Tapi kalau memang materialnya adalah bata merah setengah batu. Ini saya sebenarnya masih nggak ini ya. Maksudnya belum paham yang dimaksud itu seperti apa. Nanti ada nggak nih di daftar DKPB gitu. Kalau misalnya nggak ada, maka nanti treatmentnya akan berbeda. Ada foto-foto yang bisa ditunjukkan mungkin, Mas? Ada, Bu. Oke. Pagar tadi udah masuk ya?
Iya, udah ada ukurannya juga. Sip. Kalau bisa ditambah denah nih Mas, yang pakai kayak tadi di gambar yang saya tunjukkan di penggunaan DKPB 2012, akan lebih sip lagi ya. Jadi pengukurannya bisa presisi gitu, kalau ada denahnya lagi. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya Bu. Ya, monggo Mbak Reski. Bu, kalau misalnya kan perkerasan itu dia kan nempel dengan teras sama kita, tapi perkerasan itu dia nggak termasuk dalam batas tanah di sertifikat rumah kita itu, kita hitung nggak Bu luas perkerasannya ke DKPB ini? Maksudnya ini Mas nempel tapi nggak masuk sertifikat, itu punyanya kita apa bukan? Kalau luas perkerasan itu dia nggak masuk dalam batas tanah yang di sertifikat rumah Bu, tapi dia nempel dengan teras, itu gimana Bu? Dicantumkan nggak luas perkerasan itu ke DKPB ini Bu? Jadi gini ya, kita tuh berangkatnya pasti dari sertifikat sih Mbak. Jadi IMB kayak gitu kan ada ya. Jadi kita diizinkan untuk membangun seluas berapa. Kalau misalnya ada di luar itu, walaupun itu menempel dengan milik kita, tapi ternyata secara legal itu tidak termasuk dalam yang kita nilai, berarti nggak bisa, nggak dimasukkan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Satu lagi, Mas Iksan ada? Hadir, Bu. Ya, Mas Iksan. PR-nya udah dikerjakan? Sudah, Bu. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Ya, gini, Bu. Oke, silakan Mas. Nah, bangunannya residensial berupa rumah tinggal. Jenis bangunannya 1.2. Lokasinya ada di Gria Permata Mulia 6 nomor 45, Kota Mojokerto. Terus kondisinya baik. Jumlah lantainya ada 2. Terus tinggi lantainya 3,5. Luas bangunannya 83,6. Luas atapnya 70,1. Terus tahun penilaiannya 2021, tahun dibangunnya 2000, tahun renovnya tahun 2020, kondisi tanahnya normal. Selasar luar beratap atau teras seluas 11,89. Terus kondisi pagarnya baik, dengan panjang pagar 3,32. Kondisi perkerasannya baik, dengan luas 7,72. Untuk struktur bawahnya seluas 83,6, struktur rangkanya 83,6 dengan material beton. Terus struktur atapnya baja ringan dengan luas 70,1. Penutup atapnya itu genteng berupa tanah liat. Dindingnya ada kusen kayu, bata merah dan bata merah. Yang bata merah itu seluas 70,09, terus yang ada 2 lantai Bu, yang ini yang lantai pertama 70,09, yang lantai kedua 13,51. Terus langit-langitnya berupa triplex 6 mili dengan luas 83,6. Terus penutup lantainya ini yang lantai 1 seluas 61,09. Lantai 2 seluas 13,51, terus yang granit ini untuk yang ruang tamu luas 9 meter. Ruang tamu 3x3. Instalasinya berupa sumur bor, sama instalasi listriknya PLN. Sudah, Bu. Mas, itu ngitung pelapis dinding berupa catnya 120 gimana caranya? Belum, saya rubah, Bu. Lalu. Oke, terus nanti di sub ya, ada dinding dalam sama dinding luarnya ya? Ya, Bu.
Oke. Untuk dinding Mas, bata merah itu kan untuk lantai 1 maupun lantai 2 harga satuannya nggak ada perbedaan ya? Atau ada koefisien adjustment? Nggak ada, Bu. Ada yang nggak ada? Kalau nggak ada bisa disambung aja, bisa digabung. Itu. Sama halnya dengan penutup lantai yang keramik. Boleh lihat fotonya Mas? Pengen lihat foto pagarnya? Kalau ada? Kayak gitu, Bu. Oh gitu. Tadi saya sempat bertanya-tanya, pagarnya 3 meter. Berarti yang diberi pagar adalah bagian apa tuh? Carport ya? Iya, carport terasnya aja, Bu. Oh, oke. Ya. Oke. Ya, udah. Makasih Mas Iksan. Sama, Bu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini ada PR selanjutnya. Kalau teman-teman kemarin sudah mengerjakan yang hunian, itu kan rata-rata berarti 1.1 dan 1.2 ya. Untuk yang hari Jumat besok, teman-teman silahkan lakukan latihan ya. Latihan menggunakan DKPB untuk kategori bangunan selain hunian. Jadi boleh 2.1 sampai 4.3, terserah teman-teman yang bisa ditemukan di sekitaran teman-teman yang mana. Misalnya dekat teman-teman ada pos jaga, ya udah itu diambil nggak apa-apa. Yang penting ada informasi yang cukup memadai bagi teman-teman untuk praktek ya. Jadi kita bisa tahu, walaupun nggak kelihatan nih, udah di chat ya, tapi kita bisa nanya atau bisa tahu datanya, oh ini dan ini tuh dindingnya pakainya batako gitu. Atau ini tuh dindingnya pakainya bata merah kayak gitu. Bebas, ada di dekat rumah teman-teman ada masjid barangkali bisa dipakai atau ada pos jaga boleh, ada sekolahan yang bisa cukup kooperatif untuk memberikan data bisa. Jadi yang teman-teman kira-kira di sekitaran teman-teman ada objek penilaian apa, bangunan apa yang bisa digunakan untuk latihan, menghitung menggunakan DKPB, silakan dipakai. Ya. Terus gini, kita pakai sampai harga satuannya dimasukkan. Tapi silahkan dimanapun tempatnya tulis alamatnya dengan tepat gitu ya. Misalnya Jalan Kusumanegara nomor 11, untuk kotanya masukkan Jakarta semuanya. Karena data yang udah saya kasih, tadi saya kirim ke Mbak Risca, itu adalah DKPB untuk Jakarta tahun 2021. Jadi semuanya pakai data Jakarta, tapi alamat jalannya sesuaikan aja ya, sesuaikan sama aslinya. Tapi kotanya silahkan pakai Jakarta. Jadi ini hanya untuk latihan nih teman-teman, untuk lebih familiar menggunakan DKPB. Dan karena kita udah latihan yang kategori 1, ada yang 1.1, 1.2, selanjutnya kita latihan kategori bangunan yang lainnya. Ya, bebas. Yang bisa teman-teman temukan di sekitaran yang enggak terlalu merepotkan, tapi bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami penggunaan DKPB, beserta asumsi-asumsinya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, izin bertanya, Bu. Monggo. Untuk kan bangunan kopel itu sebelah kanan kirinya bagian luarnya nggak dicat ya kan, Bu? Ya, kalau misalnya dia kanan kirinya itu masih ada bangunan kopel yang sama gitu, Bu. Nah, itu nanti cat dindingnya gimana ya, Bu ya? Oh iya, pelapis dindingnya ya? Iya, Bu. Pelapis ya. dindingnya. Bisa ada penyesuaian, Mas, di situ nanti. Jadi cat dindingnya diperkirakan aja yang dikurangi luasan yang dia nempel dengan bangunan sampingnya. Saya masih bingung terkait perhitungan luasannya gitu, Bu. Yang 35% itu apa yang dikali apa untuk jadi luasannya gitu, Bu. Dan 65% itu gimana gitu. Oke, Mas Afan, sekarang kalau misalnya ada rumah kopel ya, kopel satu sisi misalnya. Berarti dia mengurangi biaya cat untuk bagian dalam atau luar. Itu dulu pertama. Bagian luar, Bu. Sip, berarti bagian dalam nggak ada perubahan ya? Iya. Bagian dalamnya 65% dari dikalikan luas bangunan itu sendiri. Nggak ada perubahan untuk cat bagian dalam. Oke, sampai sini oke? Nah, sekarang untuk bagian luarnya. Bagian luarnya itu tetap 35% dikalikan, dalam kurung, luas bangunannya itu dikurangi luas dinding yang jadi kopel. Jadi yang nempel dengan bangunan sebelah itu berapa meter nih? Misalnya
panjangnya ke sini ke atas 5 meter, ke sananya berapa meter. Nah, itu dikurangkan aja. Oh, baik Bu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cek presensi sebentar ya. Mas Iksan Hadi sama Mbak Tia. Sudah presensi kah? Belum, Bu. Tadi saya lupa. Ayo Mbak, monggo Mbak. Masih gagal Bu tadi Bu. Sekarang Oke baru deh. bisa. Oke, teman-teman, saya nutup portal sebentar ya. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau sudah cukup jelas? Permisi Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, monggo. Untuk perbedaan jenis catnya gitu gimana ya Bu ya? Kan bukannya harga materialnya di DKBB cuma ada satu ya Bu untuk cat itu sendiri gitu Bu. Sebentar ya, Mas. Iya ya, ternyata di DKPB yang 4.0 ini catnya sama aja ya, satu aja. Kalau yang dulu cat dalam sama cat luar itu per meter perseginya beda. Jadi ada perbedaan. Kalau di sini ternyata cat cuma dijadikan satu. Ya, nggak apa-apa berarti. Tapi karena diasumsinya tadi di bulteknya minta dipisah, Mas, saya rasa sebaiknya dipisah aja ya. Kita ikutin aja sesuai bulteknya gitu. Kalau dulu cat dalam dengan cat luar itu ada perbedaan karena pada saat survei juga harganya memang sudah berbeda. Karena pada saat survei kan benar-benar setiap item kita survei ya. Sekarang memang sudah ada penyederhanaan, beberapa menggunakan indeks dan dalam satu provinsi atau satu wilayah kerja KPKNL cukup disurvei satu kota, sisanya pakai IKK. Jadi sudah ada penyederhanaan termasuk dalamnya mungkin cat ini ya. Oke deh, makasih ya Mas Afan. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, barangkali saya cukupkan dulu pertemuan untuk siang hari ini. Kita lanjutkan lagi di hari Jumat ya tugasnya. Terus besok kita masuk ke penilaian tanah berkarakteristik khusus ya. Kalau ada pertanyaan, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bu Danti atas pemaparan materinya.